Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Tuhanmu, pencipta dan penganugerahmu, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, kemudian Allah memilih. Penciptaan makhluk sesuka hatinya Allah. Yang mau Dia ciptakan, Dia ciptakan. Yang tidak mau Dia ciptakan, tidak Dia ciptakan. Kemudian makhluk itu tidak sama. Mereka berbeda-beda. Dalam bahasa manusia, persiapannya berbeda-beda. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui tentang Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk merahmatinya, untuk memberikan penganugerahan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak memerlukan siapapun dan apapun dari ciptaan-ciptaannya. Tetapi semua makhluknya fakir, memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara. Kamu semua wahai manusia fakir-fakir. Artinya apa? Tidak bisa kecuali memerlukan Allah. Tidak bisa berfungsi, tidak bisa menjalani hidup, tidak bisa merasakan nikmat kecuali tetap juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ciptaannya kecuali mendapat rahmatnya. Kecuali padanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mendapat rahmat, padanya ada rahmat. Untuk siapa? Untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu ungkapan, pernyataan para malaikat-malaikat agung, al-aliyin. Malaikat sendiri itu berderajat, tidak sama. Semuanya makhluk suci dan semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat semuanya. Itu pun mereka bertingkat-tingkat. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Baik, sumber dari segala keuntungan dan sumber dari segala rahmat. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu sebelum para malaikat memohon pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana faghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka.
untuk meminta ampunan dari Allah untuk mukminin, mereka memulainya dengan memuji Allah. Bukan kita saja ketika berdoa pakai memuji Allah, malaikat juga. Faghfir lil ladzina tabu, ya Allah, khususnya mereka yang kembali kepadamu, yang bertobat, ampunilah mereka. Tetapi dibuka dengan ucapan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tidak ada ciptaanmu kecuali mencakupinya rahmatmu dan ilmumu. Artinya dia berbuat sesuka hatinya, tetapi tidak ngaco, tidak ngawur, atas dasar ilmunya. Atas dasar ilmunya. Kenapa disebut khusus itu ya, rahmah dan ilmu? Supaya jangan terlintas suudzon sama Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kalau mau beruntung. Neraka itu termasuk ciptaan enggak? Termasuk syai'un atau tidak? Sesuatu. Padanya ada rahmat. Bayangkan, di dalam neraka ada rahmat. Kita kalau pakai akal kita berpikir sampai mati, hidup lagi, tidak bisa mengerti. Tapi kita muslimin. Apa muslimin? Tunduk tanpa syarat, penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbangga dan kita sebagai muslimin. Alhamdulillah nahnu muslimin. Wa sammakumul muslimina min qabl. Dia yang memberikan kepada kamu julukan muslimin jauh-jauh sebelum kamu ada. Sebelum diciptakan alam semesta ini, Allah sudah menyatakan nanti ada hamba-hambaku yang hidupnya di akhir zaman. Mereka itu bukan saja bersifat muslimin, tetapi labelnya muslimin, labelnya. Kebanggaannya untuk muslimin. Tandanya dia spesial muslimin. Subhanallah. Yang muslimin bukan kita saja. Orang beriman semuanya muslimin. Sedangkan muslimin itu bukan saja manusia. Malaikat semuanya muslimin. Tapi yang pakai label itu siapa? Siapa? Maka tidak ada yang lebih mahal. Sesudah kita mengemban jabatan sebagai hamba Allah, ubudiyah, tidak ada yang lebih indah daripada kata-kata muslim. Tidak cukup. Mau kita pasang embel-embel yang lain, lambang-lambang yang lain yang bikin kita bisa bersikap bukan sebagai sikap Islami. Kita jadi fanatik, kita jadi sombong, kita berbangga dengan yang lain. Tidak, kita berbangga dengan muslim. Bas, itu saja. Kenapa? Itu label kebesaran kita, tanda kita. Alhamdulillah. Ini sebagaimana contoh. Kita mau berbicara tentang Ramadan. Kenapa Ramadan spesial? Rahmatan wa ilma. Atas dasar rahmatnya dan ilmunya. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur untuk menyambut kematian. Kematian umumnya datang di waktu tidur. Yang tidak mati di waktu tidur akan dimatikan di saat yang lain. Akan dibuat dalam keadaan tidur atau seperti tidur. Alhamdulillah kan. Nikmat enggak tidur? Berarti mati nikmatnya. Alhamdulillah. Salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita begitu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Itu mau tidur malam. Islam juga yang disebut. Saya menyerah ya Allah. Boleh jadi ini akhir kesempatan saya hidup. Saya tidak bisa ibadah, mau tidur. Mana orang ibadah waktu tidur? Niatnya saja ibadah. Perbuatan apa yang bisa dilakukan di waktu tidur? Sholat pun tidak boleh sambil tidur. Ya. Itu kita mulai dengan apa? Kata-kata Islam.
baru fawwadtu ilaika amri, ya Allah seluruh problem kehidupanku kuserahkan kepada kamu. Masya Allah, enaknya diserahkan kepada Allah. Allah wakil. Banyak hal yang tidak bisa saya selesaikan, namun kamu akan selesaikan ya Allah. Kamu akan memberikan aku nilai sempurna. Ya Allah, mana ada yang lebih nikmat dari menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain tuh, ini yang dibacakan oleh Nabi. Nabi membacanya dan mengajarkannya kepada kita. Beliau lebih dahulu membacanya dan beliau membacanya setiap malam. Itu jaminan husnul khatimah. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Itu ucapanmu yang terakhir. Itu segala makna la ilaha illallah terkandung di situ. Ini sebagai contoh ya. Inilah Islam. Muhammad ibnu Maslamah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ayami dahrikum nafahat." Sesungguhnya di hari-hari kehidupan kamu sekalian ada nafhatnya Allah. Nafhat itu plural, jamak daripada nafhah. Nafhah itu semacam hembusan, semacam angin begitu. Nafhah itu raihatut tib. Ini dari segi bahasa ya. Jadi sebelum Allah menggunakan kata-kata itu dalam ajaran Islam dan Nabi menyampaikannya, orang Arab sudah tahu maknanya apa itu. Nafhah itu untuk tiba-tiba kita ini dalam keadaan tenang, tentram, suasana biasa-biasa saja, tiba-tiba kita merasakan apa? Merasakan hembusan bauan yang wangi sekali. Itu raihatut tib, itu nafhah juga. Contoh ini, contoh dalam kehidupan. Kita merasa ada sesuatu yang wangi sekali. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Allah menyebut nafhah juga dalam Al-Quran, satu kejadian yang merupakan azab Allah atas suatu kaum. Ini azab, kadang-kadang kita sulit untuk memahaminya. Satu kata digunakan pada dua hal yang sangat-sangat berbeda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah mencakupi segala-galanya. Ada hamba-hambanya yang mendapat rahmat yang luar biasa karena kejadian itu. Ada pelajaran, itu umpamanya. Itu nafhah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, hati-hati dalam kehidupan ini, ya. Inna lillahi fi ayami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Dalam kehidupan dalam hari-hari kehidupan kita itu ada saat-saat yang sangat berbobot. Kalau kamu sudah mendapatkan informasi tentangnya, tunggu dia. Tunggu terhadap kedatangannya dan jangan biarkan dia lewat begitu saja. Fata'arradu laha. La'allallahu yusibakum binafhatin fala tashqawna abadan. Siapa tahu Allah memberikan kepada kamu nafhah, kemudian kamu tidak akan merana selama-lamanya. Satu nafhah. Sebagai contoh, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau datang, Allah menyatakan khairun min alfi syahr. Lebih berbobot, lebih bernilai daripada ibadah kita itu 1000 bulan yang diterima oleh Allah. Satu ibadah saja belum tentu diterima. Ini ibadah kita mendapat taufik dari Allah, kita lakukan, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bobotnya bukan sama, lebih besar
daripada ibadah yang diterima 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun. Kata-kata lebih di situ bukan senilai 1001 bulan. Khairun itu lebih. Jangan kita batasi. Oh, kalau begitu sama dengan 2000 bulan. Tidak. Sama dengan apa? 1000 bulan. 1 juta bulan. Kenapa kau batasi begitu? Allah mengatakan lebih. Cukup kamu memahaminya. Yang berbicara ini siapa? Yang berbicara ini Maha Kuasa, Maha Dermawan, Maha mengabulkan doa, Maha peduli kepada hamba-hambanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngomong. Harapan kita bukan 1001 bulan, bukan. Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau minta sama Allah, minta sesuai kebesarannya. Kalau bisa, tidak ada kata-kata kalau bisa. Memang dia bisa. Kalau kamu mau, memang dia punya mau. Minta sama Allah, minta sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Makin tepat cara kita meminta, makin banyak kita minta, itu makin Allah sayang sama kita. Ini hambaku yakin betul ini. Yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini hambaku tahu aku segala-galanya. Aku segala-galanya hamba. Maka kamu juga segala-galanya bagiku. Masya Allah. Masya Allah. Itu sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak temukan pada ibu dan bapak kita. Jadi siapapun yang kita cintai dan mencintai kita, itu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditanya apa bukti-bukti dalam sejarah kehidupan orang-orang yang beriman, banyak, bukan tidak. Banyak, ya. Saya ingin memberikan contoh. Maka kita, sahabat-sahabat Nabi, kita belajar mengenal mereka. Ada tingkatan yang tertinggi dari kalangan sahabat. Sahabat tidak semua satu tingkat. Tidak semua satu tingkat. Maka kita memahaminya juga harus hati-hati, ya. Ada ucapan yang kita kira ucapan ditujukan kepada kita, ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Betul, jadi pedoman bagi kita untuk menunjukkan tingkatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hubungannya dengan kedekatan mereka dengan Nabi. Dan kedekatan mereka dengan Nabi. Kedekatan dengan Nabi itu derajat. Melihat Nabi itu derajat. Berjabat tangan dengan Nabi itu derajat. Lihat para tabi'in itu, dia pegang tangan sahabat, dia pegang, dia cium, dia pegang. Kenapa? Tangan ini menyentuh tangan Rasulullah SAW. Ada orang kepalanya yang dipegang oleh Nabi, Nabi doakan dia. Orang pergi ke kepalanya itu, pegang. Kenapa? Ambil. Kenapa? Minta berkah. Kenapa? Karena Nabi. Karena dia Ahmad. Ahmad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dia lebih terpuji. Itu ciptaan Allah. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha, meriwayatkan pada hari giliranku, Rasulullah kan menggilir, Nabi meninggalkan kamarku. Kan rumahnya istri-istri Nabi itu kan kamar, hujurat dalam Al-Quran disebut hujurat, kamar-kamar. Semuanya dalam satu rumah. Ketika Nabi meninggalkan, diriwayatkan masjidku, subhanallah. Jadi masjid itu tempat sujud, tempat aku duduk dan iktikaf habis salat subuh.
ketika beliau meninggalkan masjidku, aku lagi bertasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dia menggunakan alat-alat tertentu untuk menghitung seberapa tasbih yang dia lakukan. Jadi semacam tasbih kita. Pada saat itu belum ada tasbih model kita ini. Jadi beliau lakukan itu. Jadi itu bisa bertumpuk itu. Setiap satu kali sampai kumpul. Kenapa? Ingin gembira dengan Allah, mengatakan saya sudah bertasbih begini ya Allah, bermanja-manja sama Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus pakai itu? Allah kan tahu, Allah Maha tahu, tapi saya mau bicara sama Allah. Itu urusan seseorang dengan Allah, seorang hamba. Rasulullah melihat dia bertasbih terus. Kemudian beliau Juwairiyah ini meriwayatkan Rasulullah keluar. Dia nanti kembali sesudah waktu duha. Waktu duha kan cukup lama itu. Jadi menjelang zuhur kira-kira begitu dia kembali. Dan masih menemukan Siti Juwairiyah ini lagi masih belum habis-habis tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kamu masih bertasbih semacam tadi? Ya, masih. Saya sudah mengucapkan ucapan yang sama semacam kamu. Hanya tambah dengan beberapa kalimat. Hanya tambah dengan beberapa kalimat. Satu kali saya mengucapkannya. Atau 3 kali saya mengucapkannya. Kalau dibandingkan dengan apa yang kamu ucapkan, bukan bandingannya. Memenuhi langit dan bumi ucapan saya itu. Nah, saya ajarkan sama kamu ya. Katakanlah subhanallahi wa bihamdih adada khalqih. Ya Allah, saya bertasbih. Engkau maha suci, tiada duanya kamu. Dan engkau maha terpuji. Pujianku pun tidak bisa mencapai kesucianmu dan kebesaranmu. Itu subhanallahi wa bihamdih. Sebanyak ciptaan Allah. Siapa yang bisa menghitung ciptaan Allah? Dia memenuhi langit dan bumi. Adada khalqih wa zinata arsyih. Seindah, semegah perhiasan kebesarannya, kekuasaannya, ada perhiasannya itu. Seindah itu tasbih saya ini. Wa ridha nafsih, dan Allah ridha sama saya. Allah kalau ridha gimana ya? Wa midada kalimatih, sebanyak ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ketentuan di setiap ciptaan. Coba Rasulullah ajarkan dia. Satu kali jauh lebih besar daripada yang mau kita hitung dengan tasbih kita itu. Berapa ribu. Bukan berarti mulai hari ini kita berhenti memakai tasbih, berhenti menghitung kita punya. Bukan, tidak ada tujuannya begitu, tidak ada. Untuk tambah kegembiraan kita dengan Allah, tetap saja kita hitung 1000 kali. Ada hadis sahih, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 10.000, ya, itu jaminan seseorang itu diselamatkan dari api neraka. Ini riwayat sahih. Kita kalau mau buat begitu, kita hitung 10.000 juga. 10.000. Ini contoh ya. Jadi kalau ada orang yang tidak pakai tasbih, boleh jadi lebih banyak daripada kita. Modalnya apa? Pengetahuan, ilmu. Dia jalani.
Subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimatih. Saya pikir untuk baca 10.000 untuk seseorang la ilaha illallah semacamnya enggak mampu saya. Enggak mampu bagaimana? Itu memakan waktu. Beda sama orang-orang yang Allah berikan kekeramatan. Kemampuan dia membaca luar biasa itu lain-lain. Macam Imam Syafi'i itu katanya khatam 60 kali dalam Ramadan. Nabi saja mengingatkan kita apa? Khatam 1 kali 3 hari. Ya, jangan kurang daripada itu. Ini yang paling fasih membacanya, yang paling luar ucapannya benar. 3 hari, jangan sampai kurang 3 hari ya. 1 bulan kamu khatam Quran. Ini Imam Syafi'i ini 60 kali khatam di Ramadan. Jadi tiap malam, siang dan malam itu 2 kali Imam Syafi'i. Riwayatnya luar biasa, jalurnya luar biasa. Yang berbicara ini Imam Ghazali, macam-macam tentang Imam Syafi'i. Lantas kita menganggap apa? Ini riwayat itu bohong. Ya sudah, kalau tidak percaya nggak apa-apa. Itu Imam Syafi'i. Tetapi bisa jadi Imam Syafi'i ketika membaca satu Al-Fatihah tidak habis 1 malam. Itu ada itu. Ada orang ketika baca surat Al-Fatihah di suatu malam, diriwayatkan itu sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak bisa dilanjutkan. Diulang-ulang itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, sudah habis-habisnya. Sayyidina Umar pernah itu demikian juga membaca satu ayat Al-Quran tidak habis-habisnya sampai dia pingsan, sampai dia sakit 1 bulan di rumah. Sayyidina Umar yang tidak pernah lalai di dalam melakukan tugasnya pernah istirahat di rumahnya 1 bulan tidak keluar lebih. Kenapa? Karena mendengar satu ayat yang dibacakan. Jadi manusia itu kondisinya macam-macam. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Bagaimana kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Datang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala idza jaa Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu di neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidat asyayatin. Dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Artinya apa? Tidak bisa melakukan satu kegiatan yang menyesatkan. Siapa itu syayatin di sini? Ulama menerangkan supaya kita jangan, kata-kata syatana itu mengganggu, ya, berbuat hal yang jahat, itu mencakupi manusia, jin, dan mencakupi hewan. Hewan bisa bandel sama kita, maka dikatakan dia syatana. Ya apa? Berbuat perbuatan setan. Setan itu sifat, kata-kata sifat. Tapi di sini dikatakan apa? Maradatul jinni. Wa suffidat asyayatin, di sini yang dibelenggu itu bukan setan manusia, bukan. Setan jin. Maradah, jamak daripada marid yang bandel. Jadi jin tidak semuanya bandel. Tidak. Ada juga yang soleh. Ini yang bandel, yang jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan heran Allah membelenggunya. Kenapa? Sulaiman pernah membelenggu itu, ya, setan-setan dikasih kerja paksa. Ini si bandel-bandel ini, hambanya bisa buat begitu. Sulaiman itu kan hamba Allah, manusia. Allah kasih dia wewenang begitu.
Ini itu setan-setan daripada jin-jin yang bandel itu diikat. Jadi kalau sampai seorang muslim itu berbuat hal-hal yang merupakan dosa, bukan karena setan itu, bukan. Karena maunya dia begitu. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa futiyat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Betul-betul tidak ada pintu surga yang tidak terbuka. Wa yunadi munadin ya baghil khair aqdim. Wahai orang yang mau berbuat baik, cepat. Silakan. Ya baghi syarr aqsir. Berhenti sudah, cukup. Itu para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghimbau. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan pada malam-malam Ramadan, setiap malam Allah menyatakan pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak disebut yang untuk yang masih hidup. Tidak ada pembatasan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk muslimin yang sudah meninggal khususnya, supaya dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari azab kubur. Itu pada bulan Ramadan kesempatan. Yang masih hidup juga demikian. Bahkan yang akan lahir juga bisa kita doain. So, tidak ada pembatasan sama sekali. Walillahi utaqa'u minan nari fi kulli lailatin. Setiap malam itu ada yang diumumkan oleh Allah pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisun sahih riwayat Imam Muslim ya. Wa dzalika kullu lailah. Dan itu untuk setiap malam bulan Ramadan. Bukan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar lain, ini lain. Masya Allah ya, itu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ya riwayat-riwayat, memang tidak akan habis-habisnya. Siti Aisyah meriwayatkan kepada kita bahwasanya di suatu malam zati lailatin, beliau katakan di suatu malam, berarti dia tidak ingat persis atau tidak perlu dia pikir-pikir itu kapan itu, tapi ada di malam-malam Ramadan. Mungkin kalau awal Ramadan mungkin lebih mudah beliau ingat, mungkin maka beliau sebut kejujuran apa adanya disampaikan. Fi dzati lailatin, Rasulullah itu salat di masjidnya. Maksudnya apa? Salat sunnah. Kalau salat wajib tidak perlu disebut. Tiap malam, tiap siang dan malam salat wajib beliau lakukan di masjid. Sahabat melihat Nabi salat sunnah, mereka nimbrung masuk ke barisan beberapa orang. Kayaknya beberapa orang pada saat itu. Ini pada hari keduanya Siti Aisyah meriwayatkan itu bertambah. Artinya apa? Sahabat-sahabat itu ngomong, semalam itu kita lihat Nabi salat sunat, kita masuk, ini juga masuk, ini juga. Kalau begitu pada datang semua, jadi tidak langsung Ramadan. Biasanya Ramadan habis sudah selesaikan, buka, mungkin pulang ke rumah, ada yang memakan ini, memakan itu, mungkin macam-macam ya, atau urusan lain. Tapi ketika mereka dengar kemarin itu, ini beberapa hari Ramadan ini, Nabi itu salat sunat dan kami ikut nimbrung ke belakang, enggak dilarangnya. Kalau tidak beliau berikan aba-aba, ada umpamanya itu. Tak ada, berarti boleh berjamaah sunat, salat sunnah. Ya, masuk. Bertambah. Hari berikutnya lagi tambah banyak. Wah, semua yang tidak dengar kecuali cuma kemarin menyesal nih, kenapa saya enggak dengar, datang. Beliau mengatakan kalau tidak salah hari yang keempat, Siti Aisyah, hari yang keempat itu penuh masjid nunggu salat sunnahnya Rasulullah.
Ternyata beliau tidak keluar-keluar. Ya. Tidak keluar sama sekali. Sahabat itu tunggu sampai malam itu, sampai sahur. Nunggu nabinya. Beliau tidak keluar. Siapa yang tidak senang ya solat di belakang Rasulullah SAW. Jadi Siti Aisyah mengatakan pada hari berikutnya beliau keluar.